Ini game yang dikembangin oleh Gameloft dan udah berkembang selama 10 tahun lebih. Jujur aja, game ini udah gue kenal sejak zaman ponsel Android belum ada. Dan gue yakin penikmat game bola zaman dulu juga banyak yang main ini di ponselnya. Karena emang zaman kejayaan Java dulu, game bola yang terkenal di ponsel ya cuma Real Football sama Pro Evolution Soccer aja. Terus yang akan kita bahas di sini adalah versi Android-nya. Kenapa begitu? Karena versi Android-nya adalah versi yang terakhir. Dan gue yakin yang nonton video ini juga udah jarang yang pakai ponsel Java. Udah pasti yang paling banyak adalah pemakai ponsel Android aja. Dan kita bakal mulai bahas yang pertama adalah mengenai gameplay-nya. Sama seperti game bola lain, Real Football juga menghadirkan pertandingan antar tim sepak bola, di mana tim yang paling banyak memasukkan bola ke gawang, ya dia yang memenangkan pertandingan. Terus, tiap tim terdiri dari 11 orang, karena emang ini bukan game futsal ya. Kalau futsal kalau salah 6 orang kalau nggak salah ya. Terus ya kipernya satu udah pasti, kalau 10 gawangnya pasti penuh lah. Dan ya udah deh, pokoknya ini bener-bener game bola, game sepak bola. Sebagaimana yang lainnya ya, PES Winning Eleven dan kawan-kawan, kalian pasti paham game bola itu seperti apa. Terus game modenya sendiri juga ada beragam. Game modenya yang pertama terdiri dari mode season, dimana di game mode ini kita bakal diminta untuk menjalankan sebuah klub dan kalian bisa mengatur mulai dari nama, negara asal, logo, sampai baju yang digunakan sebagai seragam klub tersebut. Terus klub yang kita buat tadi akan diikutkan ke liga dan juga cup buat bertemu lawan yang bermacam-macam. Dan itu akan terus berlangsung sampai satu musim. Setelah satu musim akan ada reward yang bisa kita dapatkan sesuai dengan progres kita selama menjalankan klub ini. Jadi kalau juara 1 rewardnya berapa, kalau juara 3 rewardnya berapa, kalau menang cup rewardnya berapa, kalau menang liga juga rewardnya berapa gitu. Beda-beda. Dan reward tersebut bisa kita pakai buat misalnya kayak gacha pemain atau mungkin bangun-bangun fasilitas yang berguna di klub. Itu ada banyak, ada untuk training, ada untuk menghasilkan uang dan lain sebagainya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa di build up oleh sang pemain. Terus khusus di mode ini yaitu mode season, ini ya karir modenya Real Football. Settingan permainannya itu benar-benar tidak bisa diubah. Jadi tiap pertandingannya itu otomatis berjalan ya sekitar 3-5 menitan. Gue sendiri nggak yakin itu durasi yang tepat lah. Pokoknya cepet banget. Dan setting game modenya itu tidak bisa diubah. Jadi game modenya itu ya awalnya sih mungkin kelihatan easy, tapi lama-kelamaan jadi agak susah gitulah. Ya emang itu kekurangannya. Jadi meskipun di game mode lain itu ada setting waktu, ada setting tingkat kesulitan, tapi khusus di ini aja yaitu di game mode season itu tidak ada. Padahal orang itu relatif ya, ada emang yang suka main game bola itu yang cepat ya, sekitar 5-10 menit aja. Tapi ada juga yang emang dia itu favorit game bola, jadi mainnya setengah jam. Teman-teman gue banyak yang kayak begitu. Modelnya ya nggak adanya settingan ini ya bikin game ini jadi agak mundur. Cuman nggak perlu khawatir ya, karena ini cuma khusus di game mode season aja yang nggak ada. Game mode lain ada, tenang. Namun meskipun game mode season ini cuma 5 menitan ya, kita anggap aja 5 menitan, dan tingkat kesulitannya nggak bisa dirubah, tapi justru itu yang bikin tingkat kesulitannya itu jadi berasa standar. Kadang susah, kadang juga gampang. Pokoknya kalau dari awal kalian udah kewalahan ya sampai akhir nggak bisa comeback itu kayak begitu tuh sering. Terus juga sering banget baru menit-menit awal udah ngegulin, itu biasanya enak banget. Biasanya tinggal mempertahankan diri aja. Pokoknya indikatornya tadi, semakin lama kalian bermain ya musuhnya juga makin susah. Kalian juga harus sering-sering ngegacha pemain ya untuk mendapatkan pemain yang hebat, yang bintangnya tinggi. Soalnya di sini indikator pemain itu makin hebat, bintangnya makin tinggi. Jadi bintang 3 sama bintang 4 ya kuatan bintang 4. Kalau nggak salah yang paling tinggi bintang 7. Itu kalau nggak salah, gue sendiri masih agak awam soal game ini. Selanjutnya ada game mode yang namanya online tournament. Jadi di game mode ini itu kita bisa melawan beragam klub buatan pemain lain. Ya meskipun kelihatannya kayak mode PvP, namun sayang sekali gue merasa kecewa pas tahu kenyataan kalau ternyata kita nggak bisa melakukan pertandingan langsung di sini. Melainkan kita bakal diminta ngatur formasi aja. Terus tiba-tiba matchnya selesai tanpa kita memainkannya. Ya emang kayaknya game ini didesain begitu ringan, jadi nggak ada mode real time PvP-nya. Yang ada itu cuma kayak gacha skor aja. Jadi bukan cuma pemain, skornya juga digacha untuk mode online turnamen ini.
Jadi kita langsung lanjut aja ke mode lain karena emang online turnamen itu kurang begitu asik buat dibahas. Dan menurut gue loadingnya itu agak lama, tapi gameplaynya itu nggak sesuai dengan yang gue ekspektasikan gitu. Jadi kita lanjut ke game mode lain yaitu friendly match. Ya di sini kita akan melakukan pertandingan secara bebas sebagaimana di game-game lain Expedition itu ya. Kalau PES itu kalau nggak salah namanya Expedition atau free match, gue agak sedikit lupa. Jadi di sini kita bisa melakukan pertandingan secara bebas, di mana kita bisa menentukan tim siapa yang kita pilih dan juga kita bakal lawan tim yang mana itu bisa ditentuin. Dan juga di sini tersedia settingan yang tadi gue bilang. Jadi kalau sebelumnya itu settingannya terbatas yang di season, friendly match ini tuh lengkap. Jadi mulai dari stadion mana yang lo pilih, waktu matchnya itu siang, pagi, sore semuanya ada. Terus juga cuaca sampai warna gawangnya pun juga ada. Terus juga ada pilihan atau settingan buat ngatur durasi serta tingkat kesulitannya. Jadi di sini itu bisa diatur dan timnya itu unik banget ya. Mulai dari negara, klub sama tim-tim bonus yang entah dari mana asalnya. Dan ini adalah sebabnya gue suka sama Real Football. Jadi di sini gue mau nyampein satu poin di mana Real Football ini benar-benar game yang dikembangkan secara hebat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jadi untuk menciptakan game bola itu bukan hal yang mudah. Ya bukan hal yang mudahnya itu bukan karena pengkodingan. Karena pengkodingan itu kan emang ya emang susah. Cuman bukan itu intinya. Tapi di saat gamenya udah tercipta untuk memasukkan konten di dalamnya ya. Misalnya kalian membuat game A, tapi kalian ingin memasukkan klub namanya FC Barcelona. Kan FC Barcelona itu klubnya bener-bener ada, bener-bener nyata. Untuk memasukkan FC Barcelona ke game kalian, itu kalian harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Barca. Dan itu gue yakin juga gak murah. Mulai dari klub, pemain, organisasi lain sebagainya. Itu kalian harus meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik aslinya, ke orang aslinya terlebih dahulu. Lo bersedia untuk nama lo, diri lo gue masukkan ke game gue, kayak begitu lah contohnya. Dan di saat dia bilang setuju, barulah lo bisa memasukkan orang tersebut ke game lo. Itu sih sebabnya kenapa kalau kalian lihat ya, game-game bola kayak PES atau mungkin Winning Eleven itu rata-rata pasti berbayar. Kalaupun nggak berbayar, mungkin di dalam gamenya itu tingkat top up-nya lumayan tinggi. Itu semuanya alasannya ya karena mereka masukin karakter nyata. Dan udah pasti buat masukin karakter nyata mereka butuh yang namanya kerjasama dengan pihak asli atau pihak yang dimasukin. Misalnya masukin FC Barca ya mereka harus kerjasama sama FC Barca. Dan iya seperti yang lo ketahui ya, game bola seperti PES, Winning Eleven dan kawan-kawan itu yang dimasukin itu bukan cuma satu klub atau satu pemain aja, tapi satu dunia ya. Hampir semua klub populer di dunia itu ada. Itu sih yang ngebikin industri game bola kayak begini itu mahal banget harganya. Nah, Real Football ini tuh berhasil ngebikin game yang sama tapi harganya lebih murah, yaitu dengan cara menciptakan plesetan dari versi aslinya. Di sini gue ada contoh ya. Kalau kalian lihat di klub Barcelona, di sana kalian nggak bakal nemuin yang namanya Lionel Messi. Tapi ada satu striker dari Barcelona ini yang berasal dari Argentina. Dan gue yakin itu aslinya itu Lionel Messi, cuman diplesetin namanya. Ya, itu salah satu contohnya. Dengan cara begitu, Real Football untuk memasukkan konten ke game ini, Gameloft gak perlu minta izin terlebih dahulu ke pihak Barcelona ataupun ke Lionel Messi. Ya karena emang Lionel Messi itu tidak berada di game ini. Mereka menggunakan nama lain, menggunakan karakter yang tidak mirip ya, karena emang grafiknya 2 dimensi. Yang itu ngebikin game ini bisa tetap jalan meskipun tidak perlu meminta izin kepada klub-klub maupun karakter-karakter di luar sana. Jadi mereka menciptakan game yang serupa dengan PES, dengan Winning Eleven yang pemainnya itu benar-benar original, benar-benar asli, benar-benar mirip. Namun mereka bisa memotong budget pembuatannya sampai kayak begitu. Itu hebat banget lah. Gameloft itu emang developer yang luar biasa emang sejak dulu. Baik, kita lanjut lagi ke masalah friendly match ini. Jadi friendly match itu kita bisa milih siapa, lawan siapa. Dan itu tadi kita bisa ngatur semuanya bebas. Selanjutnya kita ada game mode tambahan ya. Ini adalah Continent Cup. Ya, Continent Cup ini sama seperti Season, namun ini disesuaikan dengan ajang kenegaraan yang diambil dari event yang sebenarnya, yaitu di sini ada European Tournament. Ini diambil dari pesertanya di tahun 2016 dan juga America Cup yang diambil dari tahun 2015. Ya, menyelesaikan game mode ini lumayan menguntungkan. Nanti kita bakal dapat hadiah national player yang lumayan gede ratingnya. Terus mainnya pun sama seperti Season, jadi kita disuruh
memilih bakal pakai negara yang mana, terus kita menangin dengan menggunakan negara tersebut. Ya mainnya juga kayak begitu, sama gameplaynya. Ya memang karena pada dasarnya ini memang game bola ya, kayak fitur-fitur yang disediain ya game bola, gameplaynya ya udah pasti game bola. Dan setelah kita bahas mengenai gameplay serta game modenya, kita bakal lanjut ke bahas sistemnya. Jadi di game ini sistemnya itu berpusat sama sumber daya kayak kebanyakan game RPG ya, kayak kebanyakan game RPG. Padahal sebenarnya game bola di Android itu meskipun gratis ya kayak gitu sistemnya. Nah di sini untuk mendapatkan pemain kita harus melakukan ritual bergajaan seperti mencari hero baru atau mencari hero dengan SSR ya, kayak begitu modelnya, dan menggunakan gold sebagai biayanya. Kalau untuk pemain yang biasa-biasa aja ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, ada yang harganya lebih murah, yang menggunakan gold yang harganya murah. Cuman kalau emang mau pemain jos ya, pemain yang hebat, ini gue sarankan banget kalian mending yang mahal sekalian, yang 100 gold itu ya kan gak rugi gitu, jadi timnya jadi lebih kuat. Ya percuma juga soalnya ngumpulin hero tingkat biasa yang ujungnya nanti dijual-jual aja. Lagian di transfer sendiri itu jarang sekali ada hero yang ada pemain yang tingkat kekuatannya itu hebat, itu jarang. Pasti bintangnya itu rata-rata paling maksimal 4 atau 5. Kalau di atasnya harganya udah overpower, makanya paling bagus yang ngegacha. Dan selain untuk ngegacha ya, yang namanya koin dan gold ini juga berguna buat upgrade fasilitas klub seperti yang gue bilang sebelumnya, dan itu penting banget untuk kemajuan tim kita. Jadi selain outshelf ya, outshelf itu gue sebut ya dari sisi luar yaitu pergacaan, itu juga perlu yang namanya inshelf ya, itu untuk mengupgrade skillnya, kebutuhan-kebutuhan kayak energi dan lain sebagainya. Untuk refill itu ada di bagian fasilitas klub, jadi ini juga nggak kalah penting untuk di-upgrade. Dan kita bakal nilai jadi sumber daya di game ini itu susah atau gampang sih buat didapetin. Jawabannya gampang, karena semua sumber daya di game ini bisa kita peroleh hanya dengan giat bermain aja. Jadi nggak ada yang hanya bisa didapatkan dengan top up, nggak ada. Jadi misal aja contoh pertama stamina ya, stamina itu meskipun setiap kali kita bermain menggunakan stamina ya, namun untuk mendapatkan stamina begitu mudah. Jadi untuk beberapa kali permainan biasanya itu ada hadiah stamina yang bakal kita dapatkan, dan hadiah-hadiah sumber daya semacam itu bisa kita dapatkan melalui mission. Jadi di bagian mission ini akan tersedia beberapa quest ya, kalau katanya orang RPG itu biasanya begitu. Daily quest, ada weekly quest. Kalau di sini mungkin mission aja lah. Jadi ada misi-misi ya, misi-misi ada banyak banget, ada misi harian, ada juga achievement yang kalian bisa lakukan ya, dan kalau berhasil melakukannya akan memperoleh mulai dari koin, gold, stamina, terus juga ada poin-poin buat ngupgrade skill dan lain sebagainya. Setelah bahas sistemnya, kita bakal ngebahas soal gamenya sendiri. Jadi game ini dari segi performance ya, Real Football itu begitu ringan, tanpa efek-efek khusus dan grafik yang emang semi 2 dimensi. Jadi nggak nyata-nyata amat, emang kartun pada dasarnya. Cuman itu yang bikin orang-orang dengan ponsel kentang kayak saya itu jadi berbahagia. Terus juga nggak perlu khawatir soal koneksi internet, karena asal ada koneksi internet aja game ini udah bisa berjalan dan bisa juga dimainkan secara offline. Terus ukuran game ini sendiri cuma 100 MB, itu nggak ada data di dalamnya, nggak ada data tambahan di dalamnya. Jadi semuanya sekali unduh langsung bisa main. Dan game ini di Play Store gratis untuk dimainkan. Pokoknya kalau kalian mau cari game bola yang bener-bener sepak bola ya, terus cari yang ringan, gratis untuk dimainkan, tidak berat, ukurannya kecil ya, Real Football ini pilihan yang sangat gue rekomendasikan untuk kalian. Dan terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain dan semoga sukses. Sampai jumpa.